Pemirsa, anak-anak dari generasi emas 2045 memberikan pesan kepada pemerintah Presiden Prabowo. Berikut surat dari anak-anak di masa depan yang disampaikan melalui Badan Komunikasi RI. Saya Presiden Republik Indonesia masa depan dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini. Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan. Beralih ke informasi olahraga, pemirsa, buntut penolakan visa atlet Israel untuk ikut serta dalam kejuaraan dunia gimnastik artistik di Jakarta memasuki babak baru. Federasi Olahraga Internasional atau IOC memutuskan untuk melarang seluruh pertandingan internasional yang diatur IOC digelar di Indonesia, termasuk Olimpiade. Dewan Eksekutif IOC memutuskan untuk melarang Indonesia menggelar event olahraga di bawah payung IOC, termasuk Olimpiade. Keputusan ini diterapkan hingga pemerintah Indonesia hingga pemerintah Indonesia dapat menjamin seluruh atlet terlepas kewarganegaraan mereka bisa tampil di event olahraga. IOC juga merekomendasikan seluruh federasi internasional untuk tidak menggelar event atau pertemuan apapun di Indonesia hingga masalah ini terselesaikan. Keputusan diambil IOC dengan alasan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap atlet ke depannya. Menanggapi keputusan IOC, Menpora Erick Thohir menegaskan, pemerintah Indonesia berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional. Erick juga menegaskan langkah tersebut dilandasi ketentuan konstitusi yang berlaku, di mana Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Menpora juga memahami keputusan tersebut membawa konsekuensi di mana Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan di bawah payung Olimpiade selama tidak dapat menerima kehadiran Israel. Menyikapi hal tersebut, Menpora menegaskan pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional dan berperan aktif di berbagai ajang olahraga internasional. Mengenakan busana adat Mandailing, kontingen Indonesia tampil membungkau dalam pembukaan Asian Youth Games Bahrain 2025 di Exhibition World Bahrain. Atlet basket 3-on-3 Miracle Cristiano dan Shalomita Afrilafisa Wongkar dari voli indoor putri menjadi pembawa bendera merah putih. Defile kontingen Indonesia tampil penuh karakter saat pembukaan Asian Youth Games Bahrain 2025 di Exhibition World Bahrain tadi malam. Busana adat Mandailing dikenakan Chef the Mission CDM, kontingen Indonesia Akbar Nasution sebagai cerminan filosofi perjuangan dan keberanian para atlet di panggung internasional. Sementara atlet basket 3-on-3 Miracle Cristiano dan atlet voli indoor putri Shalomita Afrilafisa Wongkar dipercaya menjadi pembawa bendera. Keduanya mengenakan busana adat Batak Karo yang dipercaya melambangkan kekuatan karakter dan keanggunan budaya Sumatera Utara. Upacara pembukaan yang berlangsung meriah ini menandai dimulainya pesta olahraga bagi atlet muda terbaik Asia secara keseluruhan. Indonesia menurunkan 123 atlet yang akan bertanding di 21 cabang olahraga pada Asian Youth Games ketiga ini. Saat ini Indonesia menduduki posisi kedua dalam perolehan medali dalam ajang Asian Youth Games 2025 Bahrain dengan menorehkan 1 emas dan 1 perunggu. Dan berikut klasemen sementara perolehan medali.
Persib Bandung menjamu Selangor FC dalam pertandingan ketiga AFC Champions League 2 nanti malam. Mencermati performa para pemain yang sedang on fire, skuad Pangeran Biru yakin akan memenangkan laga yang digelar di Gelora Bandung Lautan Api. Persib Bandung menjamu Selangor FC di match ketiga grup G AFC Champions League 2 di Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Kamis malam. Maung Bandung tentu berambisi memetik kemenangan di depan ribuan pendukung fanatiknya. Beberapa pemain Persib yang sedang on fire akan menjadi tumpuan pelatih Bojan Hodak. Termasuk penggal tim nasional seperti Tom Hai, Mark Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reinders. Sementara Legiun asing Pangeran Biru juga menunjukkan taringnya dalam beberapa pertandingan terakhir Super League. Hodak optimistis Persib Bandung bakal bermain lebih baik dan solid. I think that this rivalry between between Indonesia and Malaysia is always there. Selangor is one of the best clubs from Malaysia, and it will be tough match. They changed the coach a few weeks ago. They have new coach, and suddenly they improving. So they have lots of good players. They scoring attackingly, they're really good. They scoring lots of goals. Untuk match ini sangat penting buat kita karena semua tahu target kita musim ini adalah lolos dari fase grup dan besok adalah game sangat penting buat itu. So kita lihat ke depan untuk besok. Semoga Boboto datang dan kita bikin atmosfer yang sangat baik di ASEL di kandang. Dan kita juga bikin hasil yang baik buat tim. Sementara Selangor FC berambisi keluar dari keterpurukan karena terdampar di dasar klasemen grup G. Dengan pelatih baru serta pemain liga domestik yang membaik, Nur Al-Rawateh dan kawan-kawan yakin mampu memberikan perlawanan terbaik. Pelatih Selangor FC Christoph Kemmel optimistis anak asuhnya bisa meredam keganasan Persib Bandung. Our preparation has been okay. I got a short time because after we had a game, and I saw that in other league they have postponed some game. For us, it's not the case. We have to fight each and every 2 days or 3 days, which doesn't make it easy. But the boys are in a good shape, in a good mood. We have nothing to lose because already we are. Di grup G, Selangor FC telah menelan 2 kali kekalahan dengan 0 poin. Sementara Persib mendulang sekali menang dan sekali imbang, membukukan 4 poin. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini. Kembali di Sindo Sore pemirsa, dalam 1 tahun menjabat sebagai presiden, Prabowo telah merombak kabinetnya sebanyak 3 kali. Total 6 menteri telah ia ganti. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Usai pelantikan, Presiden Prabowo membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri, 5 kepala badan, serta 59 wakil menteri. 4
4 bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle kabinetnya untuk pertama kali pada 19 Februari 2025. Saat itu Satrio Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi diganti. Satrio sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya memarahi pegawai di rumah dinas karena masalah air. Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Prabowo menunjuk Brian Yuliarto menggantikan Satrio sebagai Mendikbudristek. 7 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September 2025, Presiden Prabowo kembali merombak kabinetnya. Kali ini terdapat 5 menteri yang terkena reshuffle, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dito Aryo Tejo juga dicopot dari kursi Menpora, namun saat itu belum diumumkan penggantinya. Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding, serta Ferry Juliantono menggantikan Budi Aris Setiadi. Prabowo juga membentuk 1 kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh yang dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. 9 hari pasca reshuffle jilid 2, pada 17 September 2025, Prabowo kembali merombak kabinetnya. Dalam reshuffle jilid 3, Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri. Jamari Caniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan, sementara Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.